tidak, sudah tidak bagus. Oke. Yang berikutnya adalah yang kedua. Setelah kita yakin, baru kita tetapkan sasaran atau target yang mau dituju. Yakin dulu, ya. Sekarang kita sudah tahu sukses itu seperti apa, kita sudah punya modal, modalnya seperti apa, kita punya hard skill dan soft skill, terus kita yakinkan diri kita. Nah, sekarang baru tetapkan sasarannya atau target yang akan kita capai. Ini secara umum, bukan hanya di MLM, tapi keseluruhannya ini bisa terjadi. Dilakukan oleh semua orang, pasti ini terjadi. Nah, setelah meyakinkan tadi diri sendiri sudah ini, sekarang saatnya membuat sasaran atau target. Sasaran ini bisa 1 tahun, bisa dalam bulan, bisa jangka panjang, minimal 5 tahun. Kalau dulu zaman Pak Harto ada pelita rencana pembangunan 5 tahun, itu untuk 5 tahunan. Nah, ini juga kalau kita di RF3 kita ada bikin budgeting untuk 1 tahun. Nanti kita bahas seperti apa bagaimananya, contohnya seperti apa, kita akan bahas. Nah, sasaran banyak adalah yang kita ambil adalah di sini sukses finansial. Sukses itu bermacam-macam, saya tidak jelaskan di sini karena nanti ada di sesi yang lain. Sukses yang kita anggap di sini adalah sukses finansial. Nah, di sukses finansial itu ada satu yang namanya harus kita gunakan, namanya SMART. Ya, agar sasaran itu bukan sekedar hayalan, Anda mesti menetapkan dengan mengikuti kriteria namanya SMART. Sorry. Apa itu SMART? Spesifik, yaitu spesifiknya apa? Measurable, dengan diukur. Achievable, dapat dicapai. Jadi, semuanya harus terukur, dapat dicapai, dan relevan. Ya, ini adalah kuncinya. Yang terakhir adalah tenggat waktunya. Harus ada batasannya. Nah, nanti kita bahas satu persatu agar ini kita bisa lakukan dan kita contoh satu persatu. Nanti kita bikin juga sebagai tugas kita sendiri di rumah. Karena ini kalau bisa dicapai, insya Allah apa yang Ibu targetkan, Ibu lakukan, insya Allah ini tercapai. Ya, jangan khawatir. Kalau prinsip nih Ibu belum jelas, nanti saya akan jelaskan. Coba satu persatu dari SMART, dari S-nya, dari M-nya, dari A-nya, dari R-nya, dari T-nya. Kita jelaskan satu persatu. Oke, kita ambil sampel. Contohnya apa? Katakanlah bahwa RF Reward akan meningkatkan penjualan produk Firmaxri untuk mencapai penjualan selama 1 tahun, yaitu sebesar 10 miliar. Ini aja sebuah contoh. Nanti bisa Ibu masukkan ke dalam contoh target sasaran yang akan Ibu dapat sesuai dengan keinginan dan apa yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi masukkan saja. Nanti kita bahas satu persatu seperti apa kelanjutannya. Oke. Setelah target tercapai, kita coba membuat 2 sasaran. Ya, sasaran pertama masih contoh yang dalam tadi contoh RF Reward dalam mencapai penjualan 10 miliar adalah supaya perusahaan maju. Ini global. Jadi kita tidak perlu ambil sasaran pertamanya untuk nantinya akhirnya. Ambil sasaran kedua. Contohnya adalah omset tembus menjadi 10 miliar dalam 1 tahun. Ya, masih contoh yang menggunakan yang pertama tadi ya. Sasaran omset tembus menjadi 10 miliar dalam setahun. Dari 2 sasaran tersebut, mana yang memenuhi kriteria SMART? Tentu saja adalah yang kedua. Alasannya apa? Spesifiknya. Spesifik yang tadi kita sudah bahas tadi, SMART tadi adalah apa? Omset tembus menjadi 10 miliar dalam setahun. Ya, itu kan SMART-nya ya, spesifiknya. Spesifiknya. Kita maunya dalam setahun kita dapat 10 miliar. Measurable-nya apa?
mencapai penjualan di atas 800 juta sebulan. Nah, ini kita ambil lagi mulai dikecilin. Dari yang setahun kita ambil jadi sebulan, berapa sih sebulannya? Yaitu 800 juta sebulan. Kita masih contoh yang tadi ya, RF Reward menjual 10 miliar dalam setahun. Nah, achievable. Dengan menentukan strategi yang tepat, jadi contohnya ada yang menentukan apa supaya achievable nih, supaya logis gitu ya. Ambil strategi dalam penjualan dengan menentukan strategi yang tepat. Strateginya harus tepat nih supaya bisa kecapai. Contohnya apa? Upload penjualan sebanyak-banyaknya. Buat promo, perkuat marketing. Ini yang akan supaya bisa tercapai. Relevansinya apa? Relevansi enggak? Nah, apa relevansi dari atas itu tadi? Kita harus memiliki sumber daya yang tepat untuk memenuhi dan menghandle pencapaian tadi. Ya. Jadi kita memiliki sumber daya yang tepat untuk memenuhi dan menghandle pencapaian penjualan untuk bisa 800 juta per bulan tadi. Tembonnya, tentukan berapa banyak karyawan. Kita bikin lagi, setelah 800 juta tadi dapat, kita bikin lagi berapa karyawan yang harus kita dapat. Kalau contohnya di MLM, berapa 800 juta ini akan kita kejar oleh beberapa banyak downline yang akan kita lakukan. Downline yang akan kita dapatkan untuk pengejaran 800 juta sebulan. Ini contoh ya, kalau nanti kan kita bisa carikan dikecilin. Bisa dikecilin, bisa lebih fleksibel buat Bapak dan Ibu semua. Ya, ini contoh aja. Ya. Nah, sumber dayanya itu tadi bisa dilihat. Jadi Ibu cari downline seperti apa, nah, nanti cara closingnya seperti apa, nanti kita ada bahasan lagi yang lain. Nah, tembonnya, tentukan berapa banyak karyawan. Nah, tadi yang marketingnya kalau di sini di contoh ini adalah berapa karyawan yang harus dicapai dengan penjualan 10 miliar. Kalau sebulan 800 juta sebulan. Kalau satu tempat, misalkan agen penjualan, yang kita lakukan di sini, agen penjualan, misalkan ada 10 juta. Berarti berapa agen yang harus kita buat supaya pencapaian? Ya berarti 800 agen. Dari 10 juta tadi, 800 agen, 1 juta. Jadi 80, ambilnya 800 juta, berarti kalau sebulan 800 juta, untuk agennya kita ambil katakanlah kalau penjualan 10 juta, berarti 80 agen ya, 80 agen. Itu yang kita lakukan. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan atau ada yang masih mau kita lanjut saja dahulu, nanti baru bertanya? Tuntaskan aja dulu, Pak. Oke, langsung ya. Kita langsungkan kembali adalah setelah tadi target, perencanaan, dan semuanya sudah, sekarang kita buat apa? Ini semua, sasaran dan target, tidak akan tercapai kalau kita tidak buat rencana dan tindakan. Jadi setelah itu dibuat, yang tadi dibuat adalah sasarannya sudah ada, sekarang harus buat rencana tindakan. Nah, dari yang tadi, rencana tindakannya apa? Ya, harus sasaran SMART memberikan gambaran kepada Anda mengenai apa yang akan diraih. Ya, jadi apa yang akan mau diraih nih? Setelah tadi kita sudah buat target. Nah, lakukanlah ini. Anda membuat peta rencana tindakan meraih sasaran tersebut. Dibuatkan kembali tuh peta-petanya, tata letaknya. Bagaimana membuat rencana tindakan tadi? Oke, yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi dan menulis langkah-langkah menuju sasaran tersebut. Jadi harus tulis-menulis nih. Ya. Atau apa poinnya? Melakukan pendekatan. Ya, tadi kita masih bicara adalah yang punya contoh RF3 ya, ini supaya nyambung ya ceritanya. Melakukan pendekatan atau approach kepada semua penjual untuk melakukan komitmen penjualan. Mereka komitmen dulu, seperti tadi kita meyakinkan dulu kita, baru ini komitmen nih, ini harus dirangkai. Itu tanggal berapa sih kita mau lakukan itu kepada penjual semua? Capailah target aja kita bikin tindakannya apa? Tanggal 17 Mei 2020 misalkan. Ya. Oh, ini semua informasi
harus dilakukan oleh para penjual, ya. Yang kedua apa? Membuat promo penjualan sehingga mempunyai daya tarik. Kalau menjual nggak ada promo-promo, nggak ada isu-isu atau yang dibuat, biasanya akan hambar. Orang-orang akan biasa aja. Makanya kita sudah melakukan juga sekarang RF3 akan banyak promo-promo nanti ke depan nih. Dan ini coba kita lakukan, Bu. Kita tulis nanti caranya seperti apa, bagaimana, dan kita aplikasikan. Insya Allah ini bisa kecapai nanti. Contohnya adalah tanggal 18 sampai 19 2020. Yaitu kita buat tuh promo-promo tanggal tersebut. Supaya apa? Semua orang-orang senang dan bisa penjualan itu bisa mulai terinformasi dengan baik. Gitu. Nah, kalau promo sudah dilakukan, supaya lebih baik lagi, apa yang kita lakukan? Mengadakan pelatihan. Mengadakan pelatihan, training-training kepada seluruh marketing baru. Supaya mereka tahu apa yang sudah harus dilakukan sebagai marketing baru. Ya, ini sekali lagi, mungkin bagi yang bergabung ataupun yang ini masih ada contoh sesuai dengan apa yang kita buat awal ya. Dari rencana target yang tadi. Oke, selanjutnya adalah setelah mengadakan pelatihan, nah ini sama, poinnya adalah setelah promo, bonus-bonus yang menarik untuk para marketingnya. Ya, kalau pelatihannya sudah, pengetahuannya sudah, kalau dia tidak dikasih reward, pasti marketingnya kan nggak kecewa dong. Gitu. Nah, lagi-lagi kita masukkan bonusnya. Yang tadinya misalkan Rp10, kita naikin jadi Rp15 per itemnya, misalkan ya. Nah, buat rencana tindakan ini, itu adalah sebagai gambarannya. Nah, setelah buat rencana tindakan, tadi target sudah, buat rencana tindakan sudah, apa yang harus dilakukan? Berikutnya adalah apa? Bertindak. Action. Kalau hanya buat rencananya aja, tapi tidak ada tindakan, sama saja bohong. Oke, selanjutnya apa? Nah, gimana cara bertindak? Apa yang Anda harus lakukan? Anda harus melakukan buat data harian atau to-do list harian. Nah, di sini Anda harus tahu bagaimana cara memprioritaskan. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat to-do list, jadikan itu adalah sebagai prioritas pertama. Jadi semua kegiatan harian, kegiatan yang lain itu disingkirkan dahulu. Nanti kita buat jadwal dan waktunya. Ya. Nah, pada contoh di atas, to-do list yang pada tanggal 17 Mei seperti tadi ya di atas ya, yang tanggal 17 Mei yaitu melakukan pendekatan atau approach, itu berapa jam satu hari Ibu gunakan. Yang contoh di sini kita lakukan adalah karena ini sifatnya luas, misalkan banyak ya, kita pakai 2 jam. Waktu yang kita gunakan pada saat kita misalkan waktu luang kita, 2 jam nih, kita pakai nih misalkan waktunya pagi, terserah. Nih waktu ini digunakan yang bisa menentukan adalah Bapak dan Ibu. Tapi kita taruh misalkan 2 jam khusus untuk melakukan itu. Jadikan prioritas pertama. Ya, prioritas pertama, lakukan itu selama 2 jam. 2 jam selesai, sudah selesai. Automatically kita setelah melakukan output pasti ada pertanyaan. Pasti ada pertanyaan. Semua pertanyaan itu kita promosi yang kita informasikan itu kita kasih juga waktunya berapa lama? 1 jam. Jadi Ibu udah tadi 2 jam, 1 jam. Sudah 3 jam tuh. Jadi kalau ini dilakukan setiap hari, saya rasa ini efektif sekali waktu yang Ibu lakukan setiap harinya. Ya. Dalam praktiknya, kerjakan tugas prioritas terlebih dahulu. Setelah selesai, nah, setelah selesai, ditandain, Bu. Ini kita sudah lakukan belum? Kan kita kadang-kadang ya namanya kerja harian ya, kerja di rumah ataupun kerjaan kita banyak. Kadang-kadang ini sudah dilakukan atau belum? Seharinya. Mungkin waktunya Ibu biasanya jam 12 siang. Mungkin aja suka lupa. Udah dilakukan atau belum? Kalau sudah dilakukan, beri tanda.
Misalkan dengan tanda kali, oh ini sudah dilakukan, kasih tanda. Ini sifatnya harian. Ya. Nah, kadang-kadang yang terjadi setelah kita bertindak, pasti ada rasa malas. Ini kita udah bertindak nih, setelah udah lama-lama gitu ya. Ini pastilah umum ya sifatnya ya. Ini pasti ada rasa malas. Ini terjadi kepada semua orang lah intinya gitu lah. Apalagi yang apa ya, udah berkali-kali misalkan lah dalam 1 minggu udah ibu melakukan hal ini, to-do list-nya sudah dibuat, contohnya sudah buat, akhirnya selama seminggu nggak ada apa-apanya nih, akhirnya jadi malas. Nah, tapi malas bisa juga datang kepada orang lain yang sedang mengerjakan keberhasilan. Orang yang berhasil pun sama, Bu, bisa malas. Udah malas, udah merasa cukup, udah merasa apa, akhirnya malas. Nanti dia akan bingung pada saat di titik kulminasinya, rasa malas itu menggerogoti penghasilannya. Oh, baru dia bingung lagi. Nah, caranya adalah, jangan membiasakan rasa malas tersebut menghentikan langkah Anda. Walaupun kita malas, jangan dibiasakan menghentikan langkah yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, biasanya kalau kita malas, perbuatannya harus dikurangi. Yang tadinya misalkan kita kalau datengin member lah misalkan, sehari 10 orang, karena sudah rasa malasnya paling kuat, tetap lakukan walaupun hanya 1 orang. Datangi, kunjungi, walaupun 1 orang. Itu yang bisa membuat kita giat kembali. Action-nya ada. Karena itu harus memang lakukan sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung. Tiap hari 10, itu tidak akan mungkin juga. Pasti rasa malas itu suatu saat akan hadir, pasti akan ada. Nah, caranya apa tadi? Tetap harus lakukan, walaupun dikurangi. Yang tadinya 10, cuma 1, itu tidak masalah. Yang penting ada yang harus dilakukan. Ya, itu kalau kita bertindak. Nah, setelah itu dilakukan, tindakan sudah dilakukan, lakukan kaji ulang. Ya, ini langkah yang kelima adalah setelah bertindak, lanjut Arpa, lakukan kaji ulang. Nah, kita harus mereview apa yang sudah kita lakukan dari poin 1 sampai poin 4. Dengan kaji ulang ini, Anda bisa mengetahui berjalan di dalam track-nya, di jalur yang benar, atau sebaliknya. Sudah terpenuhi belum? Ini harus dikaji. Ini bisa dilakukan secara harian, bisa dilakukan secara bulanan, tergantung target yang kita buat tadi. Atau triwulan, ataupun setahun. Ini bisa dilakukan. Nah, mengapa? Itu bisa 1 bulan, bisa harian, bisa mingguan. Ini adalah supaya tidak merepotkan Anda. Jadi tidak merepotkan Anda, taunya juga cepat. Kalau kita kaji, oh yang kemarin ini ternyata langkahnya salah. Targetnya salah. Nah, ini ketahuan pada saat kita melakukan kaji ulang. Kalau kita diamkan ini sepanjang waktu, ini akan numpuk. Yang akhirnya tadi muncul lagi malas, pencapaian tidak tercapai. Nah, ini yang nggak bagus. Nah, apa yang harus dikaji ulang sih sebenarnya? Sederhana saja, bandingkan saja pencapaian Anda minggu yang lalu dengan rencana tindakan Anda. Ya, pencapaiannya nih yang minggu kemarin dengan rencananya sudah seimbang belum? Kalau kita bicaranya misalkan budget yang sudah kita penuhi, yang sudah kita buat, dengan pencapaiannya ada nggak? Kalau kurang seperti apa, kalau lebih gimana? Nah, itu harus kita lakukan. Jadi kita lihat ya. Sebagai contoh misalkan, jika seminggu omset yang didapat, ini masih kaitannya dengan omset yang 10 miliar tadi ya. Omset yang dapat belum mencapai yang diinginkan sebesar 200 juta,
dan ternyata Anda hanya mampu mencapai omset 130 juta. Maka Anda mesti mencari tahu mengapa masalah itu terjadi. Ya, jadi kayak tadi ketahuan tuh, kenapa nih kok nggak mencapai. Jadi kita sudah tahu lebih dulu. Jadi kita bisa koreksi. Nah, jadi kita bisa fokus kepada yang belum tercapai. Jadi kita kejar apa yang harus dikejarin. Kita bisa lihat banyak hal di sana karena dengan lakukan kaji ulang tadi kita bisa tahu apakah marketingnya tidak efektif, apakah promonya yang kurang bagus. Ini bisa dilihat. Kan masing-masing satu tempat, satu daerah itu akan berbeda-beda. Cara buat promosi, cara pencapaian itu beda-beda. Nah, jadi ini bisa diketahui lebih lanjut. Jadi lebih enak, lebih cepat. Kalau ada masalah, kita tahu lebih cepat. Ya, dengan cara melakukan kaji ulang. Nah, setelah kita lakukan kaji ulang, apa yang harus lagi? Langkah ke-6-nya apa nih? Langsung ke langkah berikutnya. Tindak lanjuti. Jangan ditunggu. Ya, setelah kita tahu masalahnya, langsung ARPA ke yang ke-6. Lanjutnya, tindak lanjut ARPA. Ya, setelah kita tahu lakukan kaji ulang, maka kita melakukan ke tindak lanjut. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan penyebab tadi. Kalau marketingnya tidak baik, ya kita jadikan baik seperti apa? Apakah karena kerjanya malas atau kurang spotnya apa? Nah, itu kita lihat. Nah, misalkan ini sebagai contoh adalah akar masalahnya misalkan info promo-promo belum tersosialisasi dengan baik sehingga promo tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Jadi tidak tercapai itu promo-promonya. Marketingnya jualan tanpa promo. Makanya sih agen-agen penjualan nyantai aja. Nggak ada yang bisa dicapai. Nah, ini harus buru-buru dilakukan. Promonya disampaikan. Marketingnya dikejar. Loh, kok kamu nggak sampaikan promo? Nah, contoh tindak lanjutnya adalah seperti itu. Maka lakukan kembali sosialisasi lebih banyak agar promo-promo dapat terinfo dan tersalurkan lebih banyak. Sehingga bisa menghasilkan omset yang lebih banyak lagi dan Anda pun bisa bertindak dengan lebih produktif. Ya. Nah, setelah langkah ke-6 ini dilakukan, apa yang harus kita lakukan adalah syukuri kesuksesan apa yang kita dapat. Dengan bersyukur, biasanya apapun yang akan kita lakukan itu menjadi hal yang luar biasa. Dalam dengan keras dan mungkin juga ya, setelah Anda bertindak dengan keras dan mungkin juga cerdas, Anda akan meraih kesuksesan dan syukuri kesuksesan tersebut. Syukuri apa yang sudah kita dapat, apapun itu syukuri. Karena dengan bersyukur, insya Allah akan menambahkan nikmatnya. Anda bisa melakukannya dengan sujud syukur ataupun dengan cara kita semua ya doa dengan apapun lah ya yang kita bisa lakukan, tapi bersyukurlah. Nah, seperti Anda lihat, cara menjadi orang sukses itu sebenarnya sederhana. Semua orang bisa melakukannya, termasuk Anda. Jadi, cobalah ke 7 langkah yang sudah saya jelaskan di atas, supaya optimis, Anda akan menjadi orang yang sukses. Saya pikir ini 7 langkah sederhana, walaupun nanti di dalamnya akan ada lagi tata cara yang luar biasa yang akan kita lakukan. Nanti gimana caranya pada saat waktu kita untuk, ya tadi kalau untuk member nanti ya, kita juga akan ada lagi nanti yang berbau cara closing yang baik, cara buat closing setiap hari seperti apa, bagaimana. Nanti itu juga akan kita bahas, karena ini adalah hal-hal yang kita harus tahu ilmunya paling tidak, kita harus tahu dasarnya paling tidak, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya rasa 7 langkah sukses ini itu yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan dan semuanya. Ini adalah yang memang harus kita lakukan mulai dari saat sekarang. Kami pun di RFPRI tetap melakukan hal seperti ini karena dengan pandemi gini ya kita harus mulai melakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dalam waktu dekat, mungkin besok, lusa atau besok ini, Pak Anwar dan Pak Najri akan melakukan pemberitahuan. Kita ada promo-promo yang akan kita berikan kepada Bapak dan Ibu semua sebagai apa? Sebagai langkah supaya tetap termotivasi
bisa berjualan dengan baik. Kalau ada promo-promo kan biasanya ada pemicu, ada semangat gitu loh. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, di sini ada Pak Moko yang bisa bantu menjawab juga. Oke, silakan Bapak Ibu di unmute saja bagi yang ingin bertanya ya. Oh, udah banyak juga, udah 29 partisipan, 29 orang. Halo. Halo, Bapak dan Halo. Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Orang. Oke. Ya, silakan di unmute Bapak Ibu. Sharing-sharing juga gitu kan selama pengalaman masa PPKM ini bagaimana? Ya, sharing pun boleh. Kita tidak ini. Bertanya gaya. Apa sih kemajuan dan kemunduran yang dialami selama masa PPKM? Silakan. Ini yang saya lihat nih kebanyakan maju nih, apalagi Bu Penin maju terus maju. Mana Bu Penin? Bu Penin. Nah, silakan. Yuk. Sharing-sharing, belajar ngomong, karena kedepannya materi-materi yang akan dibawakan ya itu mewajibkan Bapak Ibu semua untuk membuang rasa malunya, membuang rasa ketidakpercayaan dirinya gitu loh. Karena Arfa pribadi ya untuk berbicara di depan Bapak Ibu meskipun secara online masih gagap, tapi kudu yakin, kudu berani gitu loh. Karena kalau tidak dipaksakan ya kita nggak akan jadi terbiasa. Stop. Silakan. Wah, bahasa Sundanya keluar. Stop. Halo Bu Penny nih, mau sharing-sharing silakan Bu Penny. Hari apa? Bu Penny sudah melakukan tuh. Baru sampai rumah dari pagi. Oh kan? Hari berusaha menjaga prokes ya kan. Kita cari customer yang kira-kira customer kalau bermasalah ya udah lewat telepon aja gitu kan. Terus kalau memang ini akhirnya saya baru lumayan jauh ya oke saya bikin gitu kan. Saya dari pagi udah penampilan terus yang di bawah yuk jalan tetap aja semangat Pak, apapun hasilnya tetap disyukuri seperti Pak bilang dan saya akan menghasilkan. Jadi ibaratnya menanam itu pasti menuai, itu pasti saya berjuang. Alhamdulillah. Closingnya sudah harian ya Bu? Iya. Closingnya sudah harian ya? Alhamdulillah. Yang penting orang itu tahu produknya dulu gitu kan. Ya kita arahkan ke bisnisnya, kalau mereka merasakan produknya, manfaatnya gitu kan, pasti nanti belinya yang minimal full seperti tadi, seperti itu. Jadi kita bisa pahamnya dulu gimana ya mau hanya memakai atau lebih gitu. Jadi paling tidak kita sudah tahu jadinya, yang kita cari itu perannya gimana, jadi ngikutin aja punya dia gitu kan. Pokoknya tetap semangat. Nanti kita bahas Bu, untuk cara mekanisme, untuk teman-teman juga tahu caranya gimana cara closing harian. Yang sudah Ibu lakukan dengan teori yang ada. Kalau saya kan bicaranya misalkan teorinya Ibu ya, kalau Ibu prakteknya. Nanti kita kolaborasi Bu. Nanti caranya seperti apa, itu ada materinya sendiri. Cara closing tiap hari seperti apa, dan bagaimana caranya. Iya betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, atau saya yang mau lain share aja 7 langkah sukses ini biar diadopsi, biar bisa diterapkan sama Bapak dan Ibu semua. Nah, Ibu Nuryati nih. Udah mulai ngomong. Silakan Ibu. Apa kabar Ibu? Halo, gimana Ibu? Iya, semenjak adanya kena corona, suamiku itu ya sempat kritis di rumah itu. Jadi saya belum belum maksimal lagi. Iya Bu. Sehat ya Bu. Alhamdulillah, tapi walaupun kritis, alhamdulillah saya yakin dengan Firmek itu saya pulang paksa dari rumah sakit itu. Jadi suami udah
pulang dari rumah sakit itu kan dikasih minum obat virus corona, itu ternyata kritis, dia pingsan. Posisi napas sudah sesak, tapi saya masukin Firmek itu 1 botol itu digunakan untuk 1 hari karena saking paniknya. Jadi keadaan sudah drop, sudah turun, sudah drastis itu suhu dari 40 derajat itu turun sampai 33, jadi udah pucet. Jadi saya pejat-pejat dada, saya masukin ke lubang hidung, saya gosok semua. Dari situ ya alhamdulillah suami udah terlepas dari masa kritis 3 hari itu udah. Amin. 10 menit itu terlepas dari masa kritis. Kemudian setelah ngobatin suami sembuh, sayanya kena, semua keluarga kena. Jadi gantian. itu saya belum maksimal banget jalannya. Biasanya kan selalu closing itu hampir tiap hari ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah kami sehat kembali, buat kembali masih tetap masih menjalankan di Firmex sampai kapanpun. Bismillah. Semangat Ibu. Ya, ada ibu yang lain mau nanya atau mau sharing, silakan. Baik, mungkin Arfat tunjuk ya. Ini perwakilan setiap daerah nih. Kira-kira Bu Ita Somba, mangga silakan. Udah lama nih nggak dengar suaranya. Halo Bu Ita. Ya, halo. Ya, gimana kabarnya Bu Ita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kena COVID semua di sini. Tepat 3 minggu. Ya, jadi Pak Anwar juga salam kenal nih, baru lihat orangnya nih, sering like saya, tapi saya baru lihat orangnya nih. Nanti Bu. Ya. Hari kapan ya? Jadi kami ini baru habis sakit 3 minggu pemulihan. Benar-benar kami punya tim karena kemarin habis acara. Jadi tim Cirebon kena semua, hampir 30 orang kena semua COVID. Acara yang terakhir di hotel ya waktu itu. Tapi alhamdulillah banyak. Acara BOP terakhir itu kami dalam waktu namanya 1 minggu setelah acara kami hampir kena semua. Alhamdulillah Firmex luar biasa. Saya bilang luar biasa sekali karena teman-teman saya yang lain harus saya dengar innalillahi semua di rumah sakit. Kami ada beberapa orang penggerak di Cirebon, alhamdulillah selamat semua. Amin. Jadi memang Firmex luar biasa banget. Nah, cuman ini saya mau sharing nih karena PPKM. Ya, silakan Ibu. Kemarin ini kondisi sudah merasa fit, saya coba membantu tim untuk ke lapangan. Kendalanya begini Pak Anwar, karena mereka ini kan baru sembuh, kita prospek ketemunya orang sakit. Ya. Jadi ketemu orang sakit begitu closing, keluarganya minta, Bu, tolong Bu, timnya kami punya saudara dibantu untuk oles-oles. Jadi kami takut juga pegang Pak karena pandemi lagi tinggi, jadi khawatir kan kita nggak paham ya penyakit yang bersangkutan. Jadi saya 2 hari coba jalan Pak, coba membantu tim saya lagi. Ternyata kendala seperti itu. Jadi teman masih semangat, tapi berhadapan dengan orang sakit. Begitu pasien membeli kan dia tentunya minta diterapi. Nah ini kita sendiri kan serem ya, salaman tangan aja serem, terus harus oles-oles. Kalau boleh ini saran Bu Ita, tetap untuk hal-hal yang seperti itu, Ibu harus punya waktu dan tempat yang khusus. Iya. Supaya apa? Supaya pada saat memang mau menterapi orang, Ibu sudah menggunakan pakaian prokes yang sesuai dengan yang disarankan. Ya, dari nakes ya. Jadi waktunya harus khusus Bu, jangan waktu yang memang tidak seperti itu. Jadi kalau memang mau seperti itu, Bu siapkan waktu khusus. Jadi itu Pak, jadi 2 hari saya pelajari ya, ini kenapa teman-teman semua mengalami mungkin seperti kok ada kendala di lapangan, jadi saya melihat seperti itu. Yang kedua Pak, bahkan ada beberapa member kami sendiri seperti Bu Nur tadi ya, Bu Nur tadi itu dari Cirebon, ada Ibu kayak Ibu Fatima ya Bu Nur ya, pingin produk
itu member, saya mau tapi minta tolong dioles lah. Dia sendiri udah ketahuan positif COVID. Minta dioles, jadi mungkin itu Pak Anwar. Jadi di PPKM ini kami memang terbatasi, tidak bisa kemana-mana ya, kan seperti di Sumber banyak jalan-jalan protokol besar yang ditutup. Terus keduanya yaitu teman-teman masih semangat di lapangan, cuman untuk menjual produk mereka kan banyak kan memang distributor ya Pak, jadi menghadap langsung berurusan dengan orang, mereka kayak direct selling itu Pak, dari rumah ke rumah tapi berhadapan dengan orang yang bermasalah dengan kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi saya pun kemarin begitu closing 2 set, jangan, dia minta tolong Bu Nur untuk pegang, saya langsung bilang jangan, bahaya, kita ini semua baru kena, takutnya kita kena lagi. Seperti itu. Jadi mungkin ini sharing aja ya Pak ya, mungkin teman-teman masing-masing di daerah mengalami masalah sendiri-sendiri. Kalau yang di Cirebon seperti ini Pak, karena mereka banyakkan member itu langsung berurusan dengan dia. Saya selalu menyarankan untuk mencari orang sehat yang mau menjalankan bisnis, tapi ujung-ujungnya memang mereka ujungnya di bawah-bawah pasti nyari orang sakit. Ketemu orang sakit. Iya, seperti itu. Nah, Bu Penny ini ada Bu Penny yang sudah tiap hari juga udah ketemu orang banyak. Gimana Bu kalau di tempatnya Ibu, Bu, cara mengatasinya Bu? Kalau saya banyak kasus seperti itu Pak Agus, tapi ya saya tersendiri gitu kan, ya seperti yang ibu rasakan itu. Jadi Mbak Penny, aku minta feedback-nya gitu kan, nggak tahu ibu dapat nomor telepon dari siapa, dia cerita begini-begini gitu kan. Oh terus apa keluhannya Bu, saya pasti tanya Pak, kalau ada orang telepon saya tanya, kalau mainnya jauh, kalau dia sehat saya berani datang, tapi kalau mainnya udah bilang Bu saya tuh keluhannya gini, saya batuk, sudah mulai sesek, bla 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 gitu kan, terus oh iya berarti ibu memang harus butuh feedback. Terus ya Bu saya mau tapi tolong ya bantu oleh saya ya Bu, saya tunggu Bu, rumah ujungnya yang nggak enak Ibu. Aku mundur, alamak. Ujungnya nggak enak itu. Ujungnya nggak enak, kan nggak pernah patah semangat Bu. Tetap saya punya cara, Ibu maaf gitu kan. Ya bilang ibu kena COVID, saya tidak akan pernah bilang bahwa ibu punya kena COVID, enggak. Saya soalnya kasihan dia kan pasti imunnya turun gitu kan. Saya pura-pura nggak tahu, terus ibu karena letaknya jauh, kalau ibu berkenan, ibu saya kirim, ibu transfer dulu, nanti bukti transaksi saya, nanti saya kasih videonya semua cara olesnya. Saya bilang gitu, karena kondisi lagi seperti tidak memungkinkan. Saya kasih alasan juga gitu kan. Jadi saya harus menjaga. Kalau ibu memang tertarik, monggo saya kasih semua kesaksian. Alhamdulillah closing juga gitu kan. Terus bahkan telepon Mbak Penny, aku minta kirim firmaknya, tolong kirim ke rumah sakit Harjo Lukito, gini-gini di ruangan ini. Maaf dok, kondisinya kayak gini. Kan udah berapa tahun saya nggak ke rumah sakit karena kondisi. Kalau dokter mau, saya kirim, saya titipkan perawat. Saya bilang gitu kan, perawat itu kan banyak yang pakai firmak. Saya akan calling, nanti ketemu saya di depan. Saya gitu. Saya banyak kasus seperti itu, tapi alhamdulillah setelah saya jelaskan ya banyak yang mau menerima karena memang seperti ini gitu kan. Tapi kalau orang itu minta dan lihat, saya akan datang kemanapun sejauh. Seperti tadi ini tadi yang saya datang tuh Magelang tuh jauh, bolak-balik dari Magelang saya lewat Jogja lagi, saya baru ke Klaten gitu. Saya lewati rumah saya lagi gitu kan. Tetap saya akan tetap akan datangin gitu kan. Tapi walaupun dekat, tapi kalau berhubungan dengan yang dia sudah pilek, flu gitu kan, ya saya alasannya ya saya kirim aja Mbak gitu kan, ya tetap kita harus jaga tanpa harus menyinggung perasaan mereka. Tapi alhamdulillah Pak Agus tetap berjalan lancar lah, tetap saya syukuri, dan seperti yang dikatakan Pak Agus, saya tetap bersyukur berapapun yang saya dapat hari ini, entah 3 paket, 7 paket, bahkan 1 box, saya akan tetap bersyukur, dan alhamdulillah setiap hari tetap ada orderan. Terima kasih, mungkin sedikit seperti itu. Siap Bu. Bu Ita, itu ya masukannya dari Bu Penny. Bagus sekali, dan itu memang cara solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Memang tapi tetap menjaga komunikasi itu perlu saat kondisi seperti ini, supaya jadi orang jangan tersinggung, supaya nggak imunnya jadi turun. Ini perlu juga kita lakukan. Jadi apapun memang di sini saya juga sama, kondisi 2-3 minggu kemarin di dekat Tegal saya sini, boleh tanyakan Pak Moko, saya juga banyak minta Firmax ke RF3 buat tetangga-tetangga, karena banyak yang juga kena, tapi dengan cara tadi ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan, dengan cara-cara kita sendiri yang kita tahu harus seperti apa dan bagaimana. Alhamdulillah banyak juga
ya Firmax ini alhamdulillah dalam kondisi kayak sekarang gini banyak sekali bantuannya. Luar biasa lah pokoknya Firmax. Jadi anu Pak, yang luar biasa memang. yang jelas pokoknya saya jangan sampai banyak orang itu sudah menurut ciri saya sudah COVID gitu kan. Ya, tapi saya tidak akan pernah COVID gitu, enggak. Supaya bahkan pernah saya kata ke dokter ya, dari dia sampai darah gitu sampai dia batuk-batuk darah. Ya khawatir banget, tapi saya tidak pernah bilang Ibu sedang COVID, dokter sedang COVID, enggak. Pokoknya dok pakai terus, berarti dokter bersyukur nih, karena dokter itu riaknya keluar kan, berarti penyakitnya kan berkurang, saya begitu. Jadi saya tidak bilang kalau dia COVID, karena walaupun dokter ibunya juga orang dari telepon saya, Pak, gitu. Iya. Memberi ya bahwa dia tidak terkena COVID. Jadi selalu saya menjaga agar dia tidak khawatir. Jadi produk tetap laku, tapi dia tetap semangat, tetap memakai gitu, walaupun dengan bagaimana caranya seperti itu, Pak. Siap. Oke, kalau prakteknya, yang apa dikatakan Bu Penny itu semua dilakukan sudah dengan 7 langkah sukses ini. Tapi kita juga harus mempunyai target. Yang belum dimiliki Bu Penny, saya lihat adalah target. Nah, target ini sudah harus dibuat, Bu. Ibu actionnya sudah ada masalahnya. Ibu sudah harus punya target. Baik itu target mau Ibu sebagai pencapaian eksekutif, demand eksekutif, atau target penjualan. Berapa banyak yang Ibu harus lakukan. Ini saya rasa kalau Ibu ditambah dengan teori yang ada ini, Ibu lakukan, saya yakin Ibu pasti cepat sukses. Nah itu Pak, lalu saya tuh kalau skala saya dari dulu, kalau target itu selalu kayak itu tadi, orang Indonesia harus ada support. Kemarin itu ada laku diamond, dapat bonus. Nah itu loh kadang-kadang dan terbukti juga ada seperti itu, selalu tim saya langsung cerdas gitu loh Pak. Jadi ya itulah supportnya itu yang harus ya kemarin beli dari gold dapat bonus gitu loh Pak. Target itu kadang-kadang selalu harus ada pemicunya. Iya harus pasti Bu, itu harus ada pemicunya. Namanya di konteks bisnis itu harus ada reward. Kalau nanti rewardnya nggak diadain, biasanya orang cenderung males. Nah nanti Bu, bulan ini tanggal 17 ya Arfa ya, Insya Allah nanti akan diumumkan oleh Pak Anwar. Kita ada paket promo Merdeka, nanti akan diinformasikan. Mantap itu. Semua nih ibu-ibu saya kasih bocoran aja, tapi belum kita ini nanti yang mengumumkan Pak Anwar dan Pak Najri nanti. Saya kasih bocoran. Kita akan adakan paket Merdeka nanti, promo. Terima kasih. Mobil stokis dan buat pencapaian-pencapaian yang sponsorisasi nanti yang kita pakai. Siap. Terima kasih. Gimana Ibu dan Bapak sekalian untuk 7 langkah sukses ini, ada yang mau ditanyakan atau semua sudah paham semuanya? Karena memang ini sebenarnya sudah umum, tapi saya ingin coba melakukan membawakannya lagi. Ini setiap MLM pasti selalu membawa 7 langkah sukses ini. Tapi setiap perusahaan implementasinya pasti akan beda-beda. Tidak akan sama. Karena memang satu mana produknya juga berbeda, pangsa pasarnya berbeda. Jadi pasti 7 langkah suksesnya berbeda secara detail ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu sama aja. 7 langkah sukses ini dilakukan di semua perusahaan, itu pasti melakukan langkah-langkah ini. Itu pasti sama. Oke, ada lagi Ibu dan Bapak yang mau tanya-tanya? Bagaimana moderator? Silakan Bapak Ibu. Saya tidur sini. Yo. Mana suaranya? Selanjutnya apa nih Bapak moderator yang akan datang nih? Agendanya. Hari apa? Gimana? Biar yang sini tahu. Agenda apa, Pak? Untuk yang selanjutnya acaranya? Oh, untuk yang selanjutnya sih Arfa akan menjelaskan tentang apa sih namanya? Kayak perbedaan tentang affiliate marketing dan network marketing, di mana kita bisa mengambil kesempatan tersebut
untuk bisa menghasilkan omset gitu. Kita mau milih mana nih dalam di RF Reward ini gitu kan, kayak gitu. Intinya kalau untuk materi-materi ke depan ya, kemungkinan Bapak Ibu membutuhkan yang namanya web pribadi ya. Maksudnya dalam artian web promosinya masing-masing. Bagi yang sudah punya gitu kan, mau dari Oles Indonesia ataupun dari yang lain, nggak jadi masalah gitu kan. Yang mau ikut aja, ini umum ya. Cuman dipastikan Bapak Ibu butuh yang namanya web ya. Dimana di situ Bapak Ibu nggak lagi yang namanya tuh menjelaskan panjang lebar tentang produk, tentang bisnis kayak gitu kan. Jadi udah biar mereka yang baca gitu, biar mereka yang pahami, yang nggak dipahami mungkin nanti akan bertanya langsung melalui button WhatsApp yang ada di web tersebut, gitu kan. Intinya nanti akan membahas tentang dunia-dunia seputar online marketing, ya, penggunaan Facebook, gitu kan, penggunaan Instagram untuk promo-promo dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, oh Mas, saya nggak punya web nih, gimana tuh, gitu kan? Ya silahkan, kalau misalnya pengen bikin web ya di ARPA menyediakan yang namanya web replika dari Oles Indonesia. Materinya semua standar sama ya. Paling nanti kalau ada yang diupdate itu paling update-updatean yang ada di tentang produk gitu kan. Misal tentang Firmastery atau Automastery dari bahan-bahannya dan lain sebagainya, dan update-update tentang testimoni saja. Seperti itu. Sisanya ya sama flat lah ya, maksudnya cuman lebih terkesan ya bisa dibilang nggak monoton banget gitu kan. Dari segi warna juga kita ngikutin warna produk lah ya gitu. Ya Ibu, Bapak dimanfaatkan web replika ini baik untuk Ibu berjualan karena promosinya jadi Ibu agak lebih mudah. Tadi nggak perlu jual langsung face to face, bisa langsung kirim aja link, nanti nama Ibu tercantum dan dia sudah bisa baca secara keseluruhan. Ini bisa dimanfaatkan, Bu. Kita sudah siapkan, memang kita mau kemarin baru promo sekali di Malang, setelah itu ada pandemi lagi, ya akhirnya semuanya stop. Tadinya kita pengen semua tempat kita sudah datangi dan menggunakan web replika ini, karena ini membantu dan mempermudah Bapak dan Ibu untuk mempromosikan Firmex ataupun produk yang lain. Betul. Jadi misal kalau misalnya, aduh, Bapak Ibu post ya, ini alur closingnya gitu kan, sampai ke closing. Ketika Bapak Ibu post tentang satu testimoni, entah itu testimoni hasil desain ARPA atau testimoni yang Ibu dapatkan dari manapun ya, otomatis ketika ada yang tertarik, mau itu dari Facebook, mau itu dari WhatsApp, mau itu dari Instagram dan lain sebagainya, pasti langsung menghubungi Bapak Ibu ya secara pribadi. Nah, ketika Bapak Ibu, aduh saya nggak tahu lagi materinya seperti apa, atau aduh saya males lagi mau ngejelasinnya gitu kan, aduh ini saya nggak hafal lagi tentang produk gitu kan, manfaatnya bagaimana gitu. Nah itu dengan adanya web afiliasi atau web replika ya, Bapak Ibu tinggal kasih linknya ya. Nih kalau pengen tahu ya baca saja, nanti yang kurang paham tanyakan ke saya, seperti itu. Pasti seperti itu. Itu lebih mudahnya. Atau misal ketika nanti kita sudah yang namanya luang ya, maksudnya dalam artian nggak kayak sekarang gitu loh, untuk keluar aja, untuk keluar kota aja susah gitu kan, atau banyak batasan gitu. Tapi ketika nanti misal sudah batasannya itu sudah mulai menipis gitu kan, nah kita sudah mulai bisa table talk, bertemu dengan orang gitu, tapi aduh materi presentasinya nggak tahu nih gitu kan, atau materi presentasinya ketinggalan. Tenang, selama ada internet ya, Bapak Ibu tinggal buka websitenya Bapak Ibu pribadi, tinggal jelasin deh, atau ya nggak usah panjang lebar lagi ngomong, suruh mereka baca gitu. Karena bahasa-bahasa yang digunakan alhamdulillah cukup cukup jelas di situ ya. Mereka juga pasti mengerti kok bahasa-bahasa yang ada di dalam website tersebut. Soalnya materi-materinya sudah disusun selama hampir 1 tahun lebih gitu. Intinya seperti itu. Cuman bedanya nih,
untuk orang yang mendaftarkan diri untuk punya web replika dari OLES Indonesia, ARPA itu selalu ngasih plusnya gitu, selalu ngasih bonusnya, lebihnya gitu kan. Dimana Bapak Ibu yang mau belajar gitu kan tentang online marketing secara pribadi gitu, nggak harus nunggu Zoom meeting aja gitu. Itu ada materi-materi yang bisa Ibu dapatkan ya, kayak gitu. Misal dari e-booknya, dari videonya, banyak sekali. Terus ada Bapak Ibu yang bisa bikin konten sendiri ya, nggak bisa dari Photoshop, ada PowerPoint, tenang ya. ARPA sediakan tutorialnya pun ada gitu loh. Cuman kebanyakan dari Bapak Ibu pribadi gitu kan nggak megang laptop, jadi susah buat ngeditnya gitu kan. Nah, kalau seperti itu sudah ada konten yang tim OLES Indonesia buat. Jadi tenang aja, pokoknya Bapak Ibu tenang gitu kan, nyalse lah, santai lah gitu. Kalau bahasa Sunda nyalse gitu kan. Tinggal ikuti aja. Misal sudah ARPA kasih link untuk ke channelnya nih, untuk channel kontennya masuk ke channel ini aja, ini linknya gitu kan. Nanti biasanya suka update setiap 1 minggu sekali. Ya, paling enggak paling lama ya 2 minggu sekali, tergantung. Kalau misalnya ARPA lagi fit gitu kan, lagi bisa megang laptop ya ARPA update gitu kan. Karena setiap minggu, pokoknya setiap hari sih ARPA memang bikin konten, ARPA perbanyak supaya Bapak Ibu bisa share banyak-banyaknya. Nah, mengapa demikian ya? Kenapa kita butuh yang namanya web gitu? Kenapa kita butuh yang namanya online marketing gitu? Apa sih fungsinya gitu kan? Ya, fungsinya adalah tadi kalau Bu Penny secara offline gitu kan memperkenalkan Firmextri dan itu terbatas tempatnya gitu kan, mungkin hanya daerah Jogja saja, mungkin hanya daerah Jawa Timur saja dan lain sebagainya. Tapi kita dengan online marketing kita bisa mencakup seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke gitu bisa. Yang penting ditarget gitu. Dan tata caranya pun ada nanti diajarkan ya, step by step gitu kan. Nah, untuk misalnya aduh Mas, kenapa ini saya tidak ada yang namanya closing, sudah mengikuti langkah-langkahnya atau belum gitu kan. Biasanya kalau orang yang memang nggak hanya baca, nggak hanya nonton gitu kan, tapi juga langsung praktek, dipraktekin ya, insya Allah minimal adalah closing seminggu itu 3 kali gitu kan. Karena ini terjadi dengan orang-orang yang bermain di affiliate marketing. Sebab apa? Affiliate dan network marketing itu hampir sama ya. Bedanya adalah affiliate marketing nggak ada bonus-bonus kayak di RF3 atau kayak di network marketing gitu. Nanti ini dibahas depannya seperti itu. Terus selain secara online itu mencangkup seluruh ini gitu kan, setiap daerah gitu. Bapak Ibu juga di sini nanti akan belajar yang namanya tentang kepercayaan diri gitu. Nanti ARPA bakal kasih challenge buat Bapak Ibu dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali live, itu baik menjelaskan tentang bisnis RF3, memperkenalkan gitu. Terus memperkenalkan dan menjelaskan tentang produk gitu kan, ataupun tentang materi-materi yang Bapak Ibu tahu gitu. Bebas apa saja, yang penting durasinya lebih dari 30 menit gitu kan. Nah, ini nanti personal branding Bapak Ibu akan sama-sama ikut dibangun ya. Gitu. Ini juga tidak berlaku untuk Bapak Ibu tapi berlaku buat ARPA pribadi ya. Karena ARPA juga sama-sama belajar lah ya gitu. Cuman dari apa yang ARPA pelajari ya ARPA sharing lah ke Bapak Ibu semua, supaya nggak cuman ARPA yang tahu. Jadi Bapak Ibu juga tahu ketika Bapak Ibu menyelesaikan ikut-ikut menyelesaikan tugasnya, orang lain pun tahu gitu kan. Semakin banyak orang tahu, oh siapa ya ini ya, misal oh ini Ibu Nuryati ini siapa ya gitu, kok membahas tentang Firmextri gitu kan, tentang testimoninya misalkan kayak gitu. Nah, akhirnya dikenalah dengan Ibu Nuryati Firmextri gitu kan, misal kayak gitu. Nah, terus orang kepo nih, semakin banyak orang kepo ya, pasti nanya tuh. Nah, disitulah nanti gunanya web
yang Bapak Ibu punya gitu. Sisanya ya majulah ke teknik-teknik closing. Intinya untuk bisa meng-closing itu pasti ada tahap per tahapnya, atau bisa disebut, kami menyebutnya itu funneling ya. Gitu. Dari sebar link gitu kan, dari posting yang banyak sampai ke web, sampai ke japri ke kitanya langsung gitu. Terus dari japri pun nggak mungkin langsung closing, pasti ada step by step. Nah itu nanti diajarin di OLES Indonesia. Paling seperti itu. Dan untuk yang misalnya, oh Mas saya berminat, saya ini itu, hubungi saja nomor ARPA masih yang lama ya, masih yang umum. Bu Ita tahu untuk yang daerah Cirebon. Nah terus yang apa, Pekanbaru ya apa, Bu Feli gitu kan, Mazuri, terus apa, siapa satu lagi, ada lupa lagi. Yang master strategis. Nah itu pokoknya tahu lah ya gitu kan. Intinya kalau misalnya belum tahu nomor ARPA, bisa dicari dari leader-leadernya masing-masing, atau bisa langsung link ke kantor gitu kan, nggak jadi masalah gitu. Nanti ARPA kasih linknya, link untuk pendaftarannya ya, karena kalau dari sini nggak mungkin langsung di save. Udah tahu Bapak Ibu seperti apa. Oke, paling itu aja. Mungkin ada lagi yang mau sharing, ada lagi yang mau apa namanya berkeluh kesah mungkin selama masa PPKM, monggo gitu kan, dikasih nih ruang tempat curhat nih, tapi masih seputar tentang bisnis ya, seputar tentang apa namanya produk, seputar tentang perusahaan. Silakan. Ya, Ibu dan Bapak, saya pengennya ini sebenarnya yang 7 langkah sukses ini pengennya diterapkan sama ibu-ibu untuk gimana pengembangan terhadap jaringannya ibu dan bapak sekalian. Ini bisa diterapkan, dan saya pengen sebenarnya hasilnya bisa dikirimkan melalui ARPA. Nanti yang terbaik, kita adakan acara lagi minggu akan datang, dia bisa mempresentasikan 7 langkah sukses ini yang sudah diterapkan di lapangan. Jadi biar bisa teman-teman ikut menduplikasi agenda ini. Kenapa? Ya namanya MLM itu lebih banyak kepada duplikasi dari atasan ke bawah. Sorry, bukan atasan ya, upline ke downline. Jadi itu lebih bagus kayaknya. Jadi banyak kita berbagi ilmu nantinya. Gimana Bapak dan Ibu, setuju? Untuk buat materi ini diaplikasikan kepada penjualan dan Bapak dan Ibu sekalian. Kita minta hasilnya dikirimkan kepada ARPA, dan kita lihat yang terbaik, kita minta jadi pembicara. Nanti ada reward-nya, Bu. Tenang aja. Reward lagi nih, masuk lagi reward. Banyak sekali reward-nya nih. Ada? Semuanya setuju nggak nih? Monggo, silakan di unmute saja. Ya, nggak jadi masalah di unmute, mau berisik-berisik silakan. Setuju. Oke. Siap. Siap ya. Ini kita save ya nama-namanya. Arfa save nama-namanya, difoto juga dong. Dibuka Bu foto videonya biar bisa difoto sama Arfa. Biar kita bisa informasikan juga ke Malaysia. Monggo, silahkan dibuka kameranya. Dibuka, aduh, Arfa difoto. Garulis karasepnya. Error. Kamera error. Oke, dibuka, silakan. Ya, yang lain yang bisa dibuka. Buka sambil langsung 3 jari ya. 3 jari pokoknya. Pak pokoknya. Najri dan Pak Anwar. 3 jarinya begini, jangan begini, oke? Oke, tahan ya. Ini tahan hitungan sampai 5 pokoknya ya. Ya, pasang muka-muka cantiknya, muka-muka tampannya gitu kan, dan pastikan ini sudah oles semua. Mas Arfa tambah mulus aja. Sama kinclong nih. Gara-gara mendem wae ini. Oke, tahan ya, tahan. Ini tahan. Oke, 1, 2, and. Oke, tahan dulu. Ini Arwah
Pak Asep dulu. Oh, siapa nih tes? Nah, oh, Ibu Sri. Oke, bentar sekali lagi karena yang sebelah masih ada. Tahan, masih 3 jari. Oke. Sip, udah aman. Oke. Ya, yang belum punya WPDPK ya buru-buru ikut daftar ke ARPA biar bisa diaplikasikan di teman-teman semua di lapangan. Bisa ngebantu teman-teman, jadi untuk bisa menjelaskan tinggal tunjukin aja webnya. Jadi gampang. Yang secara gampangnya gitu aja pokoknya. Oke, kalau nggak ada lagi kembali ke MC, kita tutup untuk acara agenda malam ini. Nanti kita akan ketemu lagi di agenda selanjutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pak Anwar dan Pak Najri akan ikut bareng-bareng kita meeting dan menginformasikan untuk promo dalam rangka kemerdekaan. Itu aja bocoran dari saya. Kembali semua kepada host. Silakan Pak Host. Pak Host. Aduh, berasa tua ya disuruh Bapak. Terima kasih ya Bapak dan Ibu semua atas partisipasinya. Semoga ini cepat berlalu dan kita bisa aktif lagi seperti kemarin dan kita semua bisa punya penghasilan yang baik semuanya. Apa silakan tutup. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus Irawan ya selaku pengisi materi pada malam hari ini ya. 7 langkah sukses. 7 langkah sukses Ibu nih ya. 7 langkah sukses. Kata Pak Agus, sukses itu mudah ya, simple bukan mudah, simple gitu. Tapi tidak mudah maksudnya gitu kan. Karena dalam menjalankannya ya itu butuh proses yang setiap orang berbeda-beda prosesnya ya. Ada yang lama gitu kan, kayak Pak Moko untuk sukses aja butuh 20 tahun lebih gitu kan. Nah, itu Pak Moko standarnya gitu kan. Bisa jadi Bapak Ibu bisa lebih cepat dengan yang namanya fasilitas-fasilitas yang ada pada zaman sekarang ini gitu kan. Cuman sekali lagi ya, mungkin sekilas dari materi tadi, Bapak dan Ibu ini perlu sekali lagi yang namanya untuk yakin ya, yakin ketika menjalankannya ya. Terus Bapak Ibu juga harus yakin, harus bersabar ya, bersabar ketika menjalankan bisnis ini dan terus belajar ya. Jangan pernah yang namanya bermindsetkan, oh Mas saya gaptek lah, nggak bisa inilah itulah gitu kan. Nah itu kalau ARPA pribadi no reason, tidak ada alasan untuk berkembang ya. Dalam belajar itu kita hanya perlu sabar untuk bisa gitu ya, untuk mampu memahaminya gitu. Terus introspeksi diri ya. Mau introspeksi diri tentang kesalahan maupun introspeksi diri tentang perjalanan bisnis kita. Dan juga jangan lupa bersyukur ya, bersyukur terhadap apa yang kita dapat, sedikit banyak itu bukan masalah ya. Yang jadi pokok utamanya adalah ini berkah dan nikmat enggak gitu ya kan. Nah terus yang terakhir perlu yang namanya tingkatkan kreativitas dan inovasi ya. Karena di masa atau di era destruktif ini, era kehancuran ya, hancur nih banyak nih yang tumbang perusahaan gitu kan, tapi kita masih bisa bertahan gitu. Nah ini kita harus beradaptasi, harus lebih kreatif lagi, harus lebih berinovasi lagi gitu kan. Gitu lah. Nah bisa ikuti tata caranya Pak Moko, bisa ikuti tata caranya leader lain gitu kan, bisa ikuti tata caranya Bu Penny dan lain sebagainya. Nanti ada waktu untuk mereka sharing-sharing gitu kan, bisa Bapak Ibu contoh dan duplikasi apa yang mereka lakukan ya gitu. Tapi ketika diduplikasi Bapak Ibu bisa menggunakan mengadaptasi itu dan menggunakan ke kitanya ini menjadi cara kita sendiri gitu. Jadi kayak ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu. Nah, dimodifikasi cara mereka nih bisa biar jadi ciri khas kita seperti itu. Baik, mungkin itu saja pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Ini juga jadi acara perdana setelah PPKM ya, PPKM level 4 nih. Aduh ya Allah, jangan sampai nanti level 100 serta kayak main game di level-level teh. Ada penalti ya tuh.
Ya, intinya Bapak Ibu tetap patuhi protokol kesehatan kalau kemana-mana, mau belanja, mau apa ya, mau keluar, pokoknya tetap patuhi protokol prokesnya gitu. Nah, terus tetap jaga imunitas tubuh ya, oles-oles, minum vitamin, nggak jadi masalah ya. Untuk untuk mendoping diri kita supaya tetap fit ya, apa saja lakukan ya. Tapi ingat, hati-hati ya. Terkadang kalau karena jurusan kimia dan biologi gitu kan, anjir. Itu ada yang namanya kayak kontraksi obat dan lain sebagainya gitu kan. Untuk obat-obat yang lainnya perlu yang namanya konsultasi dokter. Nah, jadi perlu hati-hati gitu kan. Terus untuk vitamin-vitamin yang alami mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dari buah-buahan. Cuman Arpa nggak jual buah di sini ya, maaf. Oke, sekian dari Arpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Makasih. Moko. Habis chat langsung nih. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan Oke, rebahan terima kembali. kasih Silakan semuanya. istirahat ya, jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Semuanya. And 5, 4, 3, 2, 1. Apa setelahnya? Close the door.